Ada yang tahu kunci? Ada yang pernah kenal kunci? Ada? Ya, kunci fungsinya untuk apa? Iya. Jadi kalau semua kita tahu kunci, hari ini saya ingin membagi kunci. Kunci menuju sukses. Apa? Nah, kunci menuju sukses. Tapi secara spesifik adalah perjalanan hidup Daniel. Ada 3 kunci hari ini yang akan kita dapatkan. Kunci yang pertama menuju sukses adalah kita buka dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Kunci sukses yang pertama Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Setelah hitungan yang ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Kunci sukses yang pertama adalah miliki standar kekudusan hidup. Apa? Ya, ini kunci yang pertama jika ingin berhasil. Bapak Ibu Saudaraku, setelah saya cek semua manusia yang pernah saya kenal, ternyata keinginannya sama dengan keinginan saudara dan saya. Ingin menjadi orang yang sukses, betul kan tidak? Apa ada di sini orang yang tidak mau sukses? Semua orang sukses tahu? Betul? Amin? Nah, berarti sama yang saya bilang tadi. Hampir semua orang yang saya jumpai cita-citanya ingin menjadi orang sukses. Oleh karena itu tidak salah saya membagi kunci ini, karena ternyata kita semua ingin. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, semua orang ingin sukses tapi tidak semua memiliki kunci. Karena rahasia ini sangat penting untuk bisa meraih sukses. Karena ternyata semua orang cita-citanya ingin sukses, tapi kalau nggak punya kunci, sia-sialah cita-cita. Karena semua orang ingin sukses, maka terjadilah kompetisi, terjadilah persaingan. Karena semua ingin sukses kan? Berarti ada persaingan. Kalau tidak ada orang yang mau sukses, hanya kita sendiri yang mau jadi orang sukses, nggak perlu ada kunci, nggak perlu ada kompetisi karena nggak ada musuh. Tapi karena semua orang ingin sukses, berarti semua orang berkompetisi, bersaing menuju sukses. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita tahu Daniel yang dituliskan di sini, dia adalah seorang buangan, dibuang ke mana? Ke Babel. Jadi dia bukan putra daerah. Daniel itu saat itu bukan putra daerah. Dia adalah seorang yang sedang dibuang, ditawan ke Babel. Panjang ceritanya kenapa mereka bisa ditawan. Karena ketika mereka bangsa Israel sudah mulai menjauh dari Tuhan, maka banyak kesusahan Tuhan izinkan. Salah satunya kesusahan mereka ditawan jadi budak, jadi pekerja rodi, jadi pekerja keras di Babel. Tetapi kenapa dia bisa sukses di negeri orang? Nah, karena dia memiliki kunci tadi. Kunci yang pertama, ada standar hidup. Kalau mau lulus, siapa di sini yang mau lulus SMA? Ada? Kalau mau lulus SMA ada standar kelulusan, betul? Begitupun kalau mau lulus SMP, lulus SD, semua punya standar minimal. Nah, Daniel itu memiliki ketetapan, itu adalah standar hidup dia, yang tidak dipengaruhi oleh orang lain. Dia memiliki ketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, untuk tidak sama dengan yang lain. Kelakuannya tidak boleh mirip dengan yang lain. Kelakuannya tidak boleh sama dengan manusia kebanyakan. Kalau sama dengan kebanyakan orang, ya mudah dijatuhkan. Dia akan kalah kompetisi, tapi dia unggul. Ada standar kekudusan hidup. Generasi muda, engkau harus memiliki standar berkomunikasi yang minimal. Tadi soal bicara komunikasi, berbahasa.
standar pergaulan. Kalau pacaran orang Pentakosta gimana? Boleh nggak kalau pacaran pegang tangan? Hah? Boleh nggak? Hah? Kira-kira ibu-ibu rela nggak kalau anaknya ibu-ibu perempuan berjalan dengan pacarnya pegang tangan? Hah? Ah, saya nggak tahu, saya kan hanya bertanya. Kalau rela ya silakan saja, bagi saya nggak ada masalah. Ada standar. Rela nggak orang Pentakosta pacaran ciuman? Hah? Ya saya nggak tahu kan, saya hanya bertanya supaya mulai kita berpikir ada standar kita. Kalau mulai pacar kita mulai pegang-pegang tangan, apalagi tangannya udah mulai beda-beda pegangannya. Kalau pegangan salaman nggak ada masalah, tapi kalau pegang-pegang lain tadi ada standar, miliki standar. Daniel rela tapi beda. Yang lain itu boleh. Orang lain yang bersamaan dengan Daniel disebut mereka minum sembarang, mereka makan sembarang, mereka bergaul sembarang. Tetapi Daniel bilang ditanya kepada pegawai istana raja untuk dia sendiri tidak usah menajiskan dirinya. Jadi kalau engkau mau jadi orang yang unggul, miliki standar minimal. Daniel itu menjadi orang yang sukses. Yang saya maksud di sini bukan hanya sukses dompetnya tebal. Itu bagian kecil kalau dompetnya tebal. Sukses kalau hanya pangkatnya tinggi, itu bagian kecil. Bagi saya itu tidak ada masalah. Untuk apa dompetnya tebal, jabatannya tinggi, keluarganya hancur? Puji Tuhan. Jadi tidak perlu. Tapi Daniel saya melihat dia sukses di semua lini kehidupan. Dia sukses, karirnya makin naik, menanjak, uangnya tentu makin tebal, tapi keluarganya, nikahnya harmonis, anak-anaknya penurut, anak-anaknya semua kabar baik-baik, sukses, dia sekolah baik-baik, nikahnya pun baik-baik, tidak nikah gini dulu. Apa itu? Hah? Kan banyak sekarang ini nikahnya di tangan hansip. Pasti semua kita ingin sukses, tapi harus sukses yang komplit. Karir, uang, jabatan, tapi nikah, rumah tangga, anak-anak, tapi tidak sampai cukup di situ. Sukses Daniel di negeri orang, di negeri yang bukan seiman dengan dia. Sukses dia juga sukses mengemban tugas pelayanan. Puji Tuhan. Dan itu sukses komplit. Jabatannya makin naik, dijaga di pihak Tuhan, keluarganya harmonis, anak-anaknya semua baik-baik, dan pelayanannya makin bertambah sampai dikeluarkan terakhir undang-undang yang memberi kebebasan kepada Daniel untuk beribadah. Siapa yang menghina Allahnya Daniel, itu undang-undang. Siapa yang menghina, yang melecehkan agamanya Daniel. Kalau bahasa sekarang yang melecehkan agama itu apa ya? Itu maksud saya. Ada pembelaan Tuhan. Siapa yang menista agamanya Daniel, dia akan dihabisi. Itu undang-undang. Betapa hebatnya proteksinya Tuhan menjaga orang-orang yang memiliki standar kekudusan itu. Kunci yang kedua. Kunci yang kedua menjadi orang yang sukses pada pasal 6 ayat 6 dan ayat 11. Kita buka Daniel pasal 6 ayat 6 dan ayat 11. Jadi ayo seorang singar laki-laki membaca pasal 6 ayat 6, wanita membaca pasal 6 ayat 11. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. 11. Demi didengar Daniel bahwa
surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Terima kasih. Kunci yang kedua menjadi orang yang sukses adalah memiliki disiplin yang tinggi. Apa? Yang pertama tadi? Yang di belakang. Yang kedua, memiliki disiplin yang tinggi. Silakan baca Bapak Ibu pemuda, tokoh-tokoh orang hebat di Indonesia, bahkan tokoh yang sangat sukses di dunia. Tidak satu pun di antara mereka itu yang begitu berhasil kalau tidak dimulai dari disiplin. Disiplin salah satu alat ukur seseorang bisa sukses. Disiplin dalam semua hal. Disiplin dia tidur, disiplin dia makan. Saya sering berkata di Papua, jangan makan pun main-main. Jadi tidur juga jangan main-main. Ada waktunya makan sungguh-sungguh, tidur sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh, santailah sungguh-sungguh. Jadi semua aspek hidup ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Saya sangat menghormati orang yang santai kalau pada masa santai. Semua hidup itu harus ada kedisiplinan. Daniel itu adalah orang yang sangat disiplin. Disiplin itu pun ada 3 bagian. Nanti saya tanya, disiplin itu bagian yang pertama apa? Siapa? Disiplin yang pertama adalah disiplin dalam hal pekerjaan. Jadi bekerjalah dengan disiplin. Jangan kalau engkau sudah kerja di pabrik atau jadi security, masuk jam 8, kau datang ke tempat kerjamu jam 9, itu disiplin enggak? Tidak. Tapi kalau disebut di situ masuk jam 8, maka engkau sudah ada di tempat kerja jam berapa? Sebelum jam 8. Kalau dibilang keluar nanti pekerjaan jam 5, engkau sudah mestinya kalau disiplin engkau harus keluar dari tempat kerja jam berapa? Di atas jam 5 sore. Itu yang disebut disiplin kerja. Disiplin kerja, jangan seperti ilustrasi yang saya baca di koran. Jadi ada 3 bersaudara. Ini karena tadi sudah mulai ada yang mengatur-ngatur, jadi saya bikin mock cerita dulu. Kalau di koran dulu siswa saya gitu ya. Saya kasih mock dulu. Ini soal disiplin ini. Jadi 3 di koran Papua yang saya baca. 3, Obed, Lukas, dan Filemon. Mereka ini 3 saudara, 3 teman bersahabat. Jadi si Filemon bilang, kawan, tahu gak saya punya bapak itu pelari hebat. Pelari. Dia dulu juara 1 lari 100 meter, meningkat sampai lari 400 meter, juara terus. Belum habis waktu dia udah nyampe. Si Lukas bilang hebat juga ini Filemon. Lukas tidak mau kalah. Bapak saya juga lebih hebat kawan. Larinya kencang. Coba lihat itu kalau orang lain tarik panah begini, atau bapak saya tarik panah. Papua kan tukang panah tuh. Dia tarik panah, dia lepas itu panah, dia bisa lagi itu panah, dia dapat. Kira ini si Filemon. Bayangkan dia lepas itu panah buat dipindah lagi di mana katanya. Si Obed dia tidak mau kalah. Wah, kalah bapak kalian 2. Makin heran itu jalan begini dia bapaknya si Obed itu. Bagaimana main bapak Obed? Dia bilang, tahu lah, bapak saya itu kan PNS. Iya, kami tahu, justru itu kami tahu bapak itu PNS. Nah, bapak saya itu kan kalau PNS kan pulangnya jam 5 sore. Jam 3 dia udah nyampe di rumah dia bilang. Tahu maksudnya? Jam pulang kantor jam 5, tapi dia udah nyampe di rumah jam 3. Itu pertanda bapaknya lebih cepat dari yang lain karena tidak
Disiplin. Di sini nggak ada, semua orang disiplin. Disiplinlah kerja. Disiplin kerja bukan saja soal waktu. Untuk apa kita masuk ke kantor sebelum jam, pulang sebelum jam, tapi tidak buat apa-apa, duduk-duduk main game di komputer, di laptop, main game. Apa lagi sekarang yang bisa 3 orang main game? Hah? Enggak tahu ya? Baguslah tidak tahu. Oh, sekarang ini 3 orang anak muda bisa main game. Itu dapat poin, dapat hadiah. Dia masuk kantor hanya duduk-duduk, tidak buat sesuatu. Disiplin kerja bukan soal waktu saja, tetapi tidak menunda pekerjaan. Kalau dibilang selesaikan ini hari ini kata pimpinan, belum hari ini kita sudah selesaikan, setengah hari kita kejar. Kalau dibilang tugas ini 1 minggu harus selesai, kalau bisa sebelum 1 minggu kita sudah kerja. Itu bagian dari disiplin. Saya pernah satu kali suruh staf di kantor gereja kita antar dulu surat ini ya, ini undangan perlu cepat. Ini acaranya 2 hari lagi, acara isi undangan 2 hari lagi, diantar 3 hari berikutnya. Kira-kira gimana terjadinya? Sia-sia kan? Jadi manfaatkan waktu. Saya orang yang disiplin dari sejak dulu. Ketika saya melayani itu saya berbuat kepada diri saya disiplin. Disiplin tidur, disiplin makan. Kadang-kadang kami kelebihan disiplin lah makannya. Maka sempat badan saya 117 kilo. Walaupun saya menginjil ke Papua dulu, saya memulai dari 2,5 tahun. Saya menginjil di Papua hanya makan kangkung tanpa nasi. Waktu merintis gereja kita, makan kangkung, pagi kangkung, siang kangkung, malam kangkung, tanpa nasi, tanpa lauk yang lain, hanya kangkung, percis seperti yang di belakang. Berat badan saya sampai sempat 49 kilo, 49, karena tidak ada biaya. Sinode tidak pernah mengirimkan 10 kilo beras saja, tidak pernah. Tapi saya belajar disiplin, melayani, bekerja. Disiplin kerja bukan saja soal waktu, tetapi juga adalah output yang kita kerja, ada hasil. Contoh begini, kalau engkau kerja di sebuah perusahaan, gajimu gaji 2 juta sebulan, tapi engkau menghasilkan seolah-olah engkau bergaji 3 juta. Yang untung siapa? Perhatikan kalimatnya. Bapak Ibu pemuda, engkau bekerja di sebuah perusahaan, gajimu hanya 2, tapi engkau bisa mengerjakan pekerjaan seolah-olah bergaji 3 juta. Untung atau rugi perusahaan? Untung. Kasus soal satu lagi, engkau di sebuah perusahaan bergaji 3 juta, tapi engkau hanya mampu mengerjakan 2 juta, seolah-olah bergaji 2 juta. Untung gak perusahaan? Rugi. Saya tanya, kalau seandainya ada PHK, pengurangan tenaga kerja, kira-kira menurut saudara Bapak Ibu, siapa yang duluan kita pecat? Hah? Yang mana? Yang bergaji 3 juta tetapi hanya bisa mengerjakan 2 juta. Betul ya? Kalau ada PHK, pasti saya setuju orang itu di PHK karena merugikan perusahaan. Tapi seandainya ada promosi, kan semua lini hidup ini kan selalu ada promosi kan? Kalau ada promosi jabatan, promosi tunjangan, gaji, kira-kira menurut Bapak Ibu yang mana yang duluan kita promosikan? Hah? Supaya kita sepaham, siapa tahu saya salah. Saya hanya mengecek benar nggak saya. Kalau ada promosi yang mana yang duluan kita promosikan?
Yang bergaji 2 juta tetapi bisa mengerjakan 3 juta. Berarti sama kita, betul? Jangan sampai saya saja berpikir yang benar. Ternyata konsep kita salah. Karena itulah anak Tuhan harus disiplin kerja. Disiplin dalam hal waktu, disiplin dalam hal target, tetapi outputnya, hasilnya. Nah, bayangkan disebutkan di sini pada pasal 6 ayat 6, maka berkatalah orang-orang itu. Siapa orang-orang itu? Ada orang-orang yang sedang mencari kelemahan-kelemahan Daniel. Dikatakan kita tidak mendapat suatu alasan dakwaan terhadap. Jadi mereka sedang mencari alasan dakwaan. Mereka sedang mencari kelemahan-kelemahan Daniel. Kelemahan dalam hal pekerjaan dicari. Absennya banyak enggak dia, bolong-bolong. Ternyata tidak ditemukan satu alasan dakwaan. Mereka ingin mencari 2 alasan. Mereka ingin mencari 2 alasan, 3 alasan, 5 alasan, tapi ternyata satu pun tidak ditemukan. Itu ayat 6 tadi, betul ya? Tidak menemukan satu alasan dakwah. Jadi dimanapun kita bekerja ada orang yang ingin menjatuhkan kita. Ada orang yang tidak senang dengan kita. Dia cari kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan yang pertama, kalau engkau tidak disiplin kerja, maka engkau berpeluang akan diturunkan atau diresign. Miliki disiplin, ya disiplin yang tinggi. Di bidang apa? Pertama di bidang pekerjaan. Disiplin yang kedua atau B, disiplin di bidang anggaran keuangan. Disiplin di bidang anggaran keuangan. Ayat ini sudah cukup mewakili bahwa dia pun adalah disiplin dalam hal keuangan. Andai kata Daniel tidak disiplin dalam hal keuangan, bahasa lainnya dia tuh mengambil uang karena dia udah pejabat saat ini. Maka ayat itu tidak berbunyi seperti ini. Bunyinya akan begini. Maka berkatalah orang-orang itu, kita menemukan alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal keuangan. Kira-kira begitu. Kalau dia tukang ambil uang, tapi tidak menemukan satu alasan dakwaan. Alasan pekerjaan tidak ditemukan, alasan keuangan tidak ditemukan, karena dia disiplin hal keuangan, tidak mau mengambil yang bukan hak. Di sekeliling kita itu banyak peluang untuk kita curang. Ya, kalau belum pernah kita menghadapi tantangan, paling tidak, oh saya juga bisa, saya juga akan menjadi orang yang bisa menjaga. Coba kalau ada peluang, kita bilang begitu karena nggak ada peluang. Coba kalau sudah ada peluang, nggak ada yang melihat juga kok. Begitu, toh nggak ada ikatan juga kok. Tapi ada standar ketetapan hidup. Disiplinlah dalam hal keuangan. Dimulai dari perkara yang kecil, termasuk keuangan gereja. Jadi masalahnya bukan mau dibuat 10 kali kolektif, bukan di situ masalah. Percaya saya. Masalahnya itu di hati. Kami hanya 1 kali persembahan. Biar saya bikin 5 kali, yang 10.000 itu dipecah 5 kali. Jadi 2.000. Lebih bagus 1 kali kan? Tinggal kita yang mengatur itu. Kalau untuk 5 pos bagi 5. Kalau 4 pos bagi 4, kalau 2 pos bagi 2 kan gampang. Karena dari kita untuk kita saja kan. Itu soal manajemen. Dan kita luar biasa. Gereja kita dimulai juga dari penderitaan. Kita punya gereja sudah full asli. Kita bangun kantor gereja, itu miliar kantor gereja. Dan kita sudah punya cabang 17 gereja. Bagaimana
kita mengelola keuangan jujur atau tidak. Jangan sampai kita demo, jujur. Kita tuntut dunia sekuler, jujur keuangan. Tapi di gereja banyak yang tidak jujur keuangan. Mestinya di gereja harus lebih jujur dalam hal pengelolaan keuangan. Yang kita minta negara transparan. Gereja tidak mau transparan. Disiplin dalam hal keuangan. Jangan ambil yang bukan hakmu. Katakan pantang mengambil yang bukan hak kita. Disiplin dalam hal keuangan ini juga banyak sebenarnya. Dalam keuangan Tuhan juga pernah bilang, ini uang, dia ambil uang. Dia bilang, karena dia sempat dites, kira-kira gimana ini uang Tuhan, kata para ahli Taurat. Ahli Taurat selalu mencari celah, tapi Tuhan bilang dalam hal keuangan, disiplinlah dalam hal keuangan. Berikanlah kepada Kaisar apa yang patut kepada Kaisar, pajak maksudnya. Berikan juga kepada Tuhan apa yang patut milik Tuhan. Masih ada lagi, sisanya baru kita punya. Jadi milik Kaisar pajak. Jadi kan sampai ada di sini yang tidak bayar pajak. Dan Yesus bilang, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, itu pajak. Dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Apa yang milik Tuhan? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa milik Tuhan? Wah, ini harus ada PI dalam Alkitab. Milik Tuhan itu adalah 1/10 dari tiap apa yang kita dapatkan. Melihara babi, beranak dia 10, kasih 1. Mereka menerapkan firman. Jangan hanya yang menguntungkan kita pegang, seolah-olah kita rasa merugikan ini kalau yang berkurang. Bukan, kita konsisten. Dalam hal keuangan, belajar disiplin. Setelah milik Tuhan, milik Kaisar, baru milik kita. Di dalam milik kita itu pun jangan semua habiskan. Belajar kelola uangmu dengan baik. Jangan semua penghasilan setiap bulan kau habiskan. Harus ada hal saving, simpan. Saya mengajar jemaat juga sampai hal-hal teknis. Pemuda juga saya bilang. Dan apa yang menjadi milik kita itu sebenarnya di dalamnya ada milik orang lain. Ada hak orang-orang miskin, orang-orang janda, orang-orang yang berkekurangan dititipkan lewat kita. Hak orang-orang susah itu dititipkan lewat kita. Kami melayani di Jakarta banyak di jalan, banyak orang-orang terlantar di Jakarta. Selama saya jadi anggota DPD MPR, kami melayani ratusan. Dan yang kami kuliahkan itu mungkin puluhan orang lebih, mulai dari S1 sampai S2. Ini masih tua, dan ini direkam. Saya nggak takut karena semua itu real saya lakukan. Jadi di dalam berkat kita kelola dengan baik. Alkitab berkata apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi yang perlu aja. Kalau nggak perlu nggak usah belanja. Uangnya mau kemana kalau banyak? Saving. Makanya saya dengan istri walaupun begini, kami tidak pernah dilihat orang lagi ada duit. Tapi orang tidak tahu bahwa kami lagi punya duit. Pak, maksudnya orang tidak tahu bahwa kami lagi punya duit atau tidak punya duit. Kami biasa saja. Karena semuanya itu pengelola. Kelola hidupmu dengan baik.
Jangan ada yang terlalu menonjol. Kalau biasanya ibu di kampung saya sih, kalau dia lagi ada duit, saya tahu ibu ini lagi ada duit, sasaknya besar. Tapi kalau dia lagi tidak ada duit masuk gereja, dia tidak bersasak, supaya jangan mudah dibaca orang. Disiplin dalam hal keuangan anggaran. Disiplin yang ketiga. Disiplin yang pertama tadi apa? Dalam pekerjaan. Disiplin yang kedua dalam hal keuangan. Disiplin yang ketiga, ayat 11. Apa ayat 11-nya? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, terus berdoa, memuji Allahnya seperti yang biasa. Jadi bukan sekali-sekali, seperti yang biasa. Itu menunjukkan dia disiplin dalam hal ibadah. Jangan hanya disiplin dalam hal pekerjaan dunia, jangan hanya disiplin dalam hal uang, itu boleh, tapi juga harus disiplin dalam hal ibadah. Tapi saya bersyukur tadi di sini hanya satu orang kayaknya yang terlambat masuk gereja. Begitu tadi? Hah? Yang di belakang? Kayaknya hanya satu, temannya yang banyak. Tapi mulai besok kan tidak. Saya santai aja ngomong. Tapi disiplin dalam hal ibadah, seperti disiplinmu dalam hal pekerjaan, demikianlah mestinya engkau disiplin dalam hal ibadah. Kami punya jemaat kebetulan 10 orang mungkin yang kerja di bank. Di bank mungkin ada 10. Ada nggak yang lebih disiplin dari BUMN? Disiplin. Kalau dibilang jam 7 masuk, sebelum jam 7 sudah kantor. Karena kalau tidak itu langsung dipotong gaji. Itu artinya kalau untuk dunia kita takut terlambat karena takut dipotong. Kenapa untuk Tuhan kita tidak disiplin? Ini sudah sekali seminggu saja datang ibadah terlambat tadi, aduh. Tapi mulai minggu depan deh, tidak ada lagi yang terlambat. Daniel itu disiplin. Dia berdoa, berlutut, memuji Tuhan seperti yang biasa dilakukan. Walaupun sebenarnya punya alasan Daniel untuk tidak datang ibadah. Saya pun dulu mungkin punya alasan, bisa saja tidak gereja karena lagi sibuk meeting, rapat. Tapi saya malah makin saya dikasih jabatan makin tinggi, saya terus makin beri kesempatan melayani. Bukan gereja. Karena kita harus gunakan semua kekuatan dan fasilitas yang kita terima dari Tuhan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Miliki disiplin yang tinggi dalam hal ibadah, supaya ketika engkau menghadapi masalah benturan, maka ada pembelaan Tuhan. Siapapun mungkin ada waktunya tidak bisa membela engkau, ada waktunya siapapun tidak bisa menolong engkau. Tetapi karena engkau disiplin dalam hal ibadah, itu menjadi nilai Allah bagi Tuhan. Kita ingin mulai ke depan, kita jaga disiplin ibadah kita. Boleh kita disiplin kerja, disiplin hal keuangan, tapi disiplin juga dalam hal ibadah. Buatlah komitmen dalam dirimu. Rugi aku kalau satu kali tidak ibadah dalam seminggu.
dalam sebulan itu 1 kali aja tidak ibadah, katakan kepada dirimu rugi. Amin. Puji Tuhan. Semua harus memiliki komitmen supaya ketika aku menghadapi masalah benturan seperti Daniel. Daniel itu kan ada benturannya, karena ada orang yang ingin menginginkan posisi Daniel itu. Ada banyak orang yang menginginkan jabatan Daniel itu. Tapi ketika menghadapi benturan, Tuhan jaga sampai di gua singa. Tuhan jaga. Makanya dia bilang, loh, kok saya lihat ada orang lain juga di gua singa itu, di dapur perapian itu, kok ada? Siapa? Ada Tuhan yang selalu menyertai. Disiplinlah dalam hal ibadah. Apapun tantangannya, sesibuk apapun engkau. Kami di Papua, Senin sampai hari Sabtu itu namanya ada menado, disingkat dari Menara Doa. Setiap jam 12 siang, semua jemaat diwajibkan berdoa. Menara Doa, berdoa ada topik doa. Berdoa untuk ketua sinode, berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk gereja, berdoa untuk hamba Tuhan, berdoa untuk pemuda yang mencari pekerjaan. Begitu bunyi jam 12, semua mencari waktu berdoa. Mau yang di kantor, mau yang di mobil. Nanti mobil juga bisa berdoa. Saya juga sering berdoa di mobil. Tidak harus tutup mata sama mistir, bisa buka mata. Semuanya itu dihargai Tuhan. Perkuat, jangan sampai gereja juga hanya digunakan sekali seminggu, hanya hari Minggu. Sayang bangunan ini. Bukankah ini disebut rumah doa? Lakukan. Siapa yang ada waktunya jam 12 siang datang berdoa di sini. Jangan sampai tidak dibuka gereja, hanya tunggu hari ini. Sayang, mahal bangunan ini. Disiplin dalam hal doa. Sesibuk apapun engkau, jangan sampai ibadahmu engkau abaikan. Yang terakhir, yang pertama tadi, kunci yang pertama apa? Standar kekudusan hidup. Yang kedua, miliki disiplin. Disiplin itu ada 3 bagian. Disiplin yang pertama, disiplin dalam pekerjaan. Yang kedua, disiplin dalam keuangan. Yang ketiga, disiplin dalam ibadah. Harus begitu, harus hafal. Nah, kunci yang terakhir, yang ketiga, jangan banyak-banyak. Kunci yang ketiga ada pada ayat yang ke pasal 6 ayat 20 sampai 23. Cepat banget. Pasal 6 ayat 20 sampai 23. Sedikit lagi ya, izin ya. 5 menit lagi kita akan tutup. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengaturkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kesalahan. Ya, intinya kunci yang ketiga, Daniel selalu menjaga hubungan yang baik dengan semua orang. Jaga hubungan, jaga relasi. Arti kata lain, jangan sampai ada musuh kita. Di sini ada nggak yang sedang bermusuhan? Biar yang duluan nanti kita doa. Hah? Tidak ada ya? Puji Tuhan. Kalau ada musuh, itulah pintu awal masalah. Jadi jangan pernah punya musuh. Chinese, dari suku Chinese bilang begini, 1000 kawan itu kurang banyak. Tapi 1 musuh itu sudah terlalu banyak. Jadi jangan sampai tetanggamu pun engkau tidak saling menyapa, tidak baikan.
Sebab dikatakan ternyata aku tidak bersalah baik kepada Tuhan maupun terhadap semua orang. Katanya di dalam ayat 23. Dia menjaga hubungan yang baik dengan semua orang. Jangan sampai di sini ada tukang berkelahi. Kalau tukang berkelahi itu dimanapun jadi sumber trouble, sumber masalah di kantor, sumber masalah di masyarakat. Nanti dia cukup masuk gereja, itu jadi sumber masalah. Cepat atau lambat dia akan sumber masalah. Jadi bertobat sebelum. Harus memiliki prinsip selalu kurang banyak teman, seperti khotbah yang pertama tadi. Kurang banyak teman. Saya akhir. Bagaimana pola menjaga hubungan yang baik? Nah, ini perhatikan, menjaga pola hubungan yang baik. Yang pertama, ketika saudara di atas, kan ada waktunya kita di atas, betul? Jangan pernah injak yang di bawah. Amin. Puji Tuhan. Ya. Ketika engkau ada waktunya engkau di atas, jangan engkau injak yang di bawah. Yang kedua, ketika engkau di bawah, jangan pernah engkau tarik yang di atas. Jangan engkau tarik kakinya supaya dia cepat turun, supaya dia cepat lengser. Tapi doakanlah supaya dia sukses memimpi. Doakanlah supaya dia ingat engkau yang di bawah. Kalau dia ingatkan karena engkau doakan dia, karena engkau dukung dia, ya siapa tahu ada peluang dia tarik engkau. Yang terakhir, yang ketiga, ketika engkau sejajar, kan ada waktunya kita sejajar, sama-sama sintua, sama-sama guru, gitu. Sejajar itu namanya. Jangan engkau apa itu? Jangan engkau sikut kiri kananmu. Yang benar bergandengan tangan, ajar, jadikan mereka mitra. Bermitra, jangan kau sikut. Terlepas dia punya kekurangan, terlepas dia punya kelemahan, tapi mari kau bergandengan tangan. Itulah bagaimana kita menjaga hubungan. 3 kunci ini milik kemanapun engkau pergi, engkau akan menjadi orang yang berhasil. Sekalipun di negeri orang lain, bukan di negeri kelahiran, Tuhan akan menjaga engkau seperti Tuhan menjaga Daniel. Mulut singa ditutupnya. Singa dulu memang benar-benar singa, tapi sekarang sudah susah singa di dalam. Tapi singa modern itu di mana-mana ada. Di rumah kita, di tetangga kita, di kantor kita, di mana pun banyak singa. Tapi Tuhan akan menakutkan mulut singa kalau engkau memiliki 3 kunci. Tuhan memberkati kita. Amin.